Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para peserta pelatihan jarak jauh Quantum Teaching and Learning Guru Madrasah di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mereview tugas Bapak Ibu tentang perencanaan pembelajaran kuantum. Bapak Ibu yang kami hormati, pada umumnya Bapak Ibu sudah bisa membuat perencanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Namun tidak ada salahnya apabila kita mencermati kembali bersama-sama bagaimana kita di dalam melaksanakan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini saya akan melihat ada dua RPP yang bisa kita lihat. Ini RPP-nya dari Ibu Sukatmi, MA Madania Bantul. Secara umum dapat kita lihat bahwa RPP yang dibuat oleh Ibu Sukatmi ini cukup lengkap dan jelas, menggambarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah utuh. Di sini Ibu Sukatmi sudah mencantumkan dari identitas madrasah, ya sudah lengkap. Kemudian mencantumkan kompetensi inti. Selanjutnya dari kompetensi inti ini kemudian dituliskan kompetensi dasar. Dari kompetensi dasar Bapak Ibu guru kemudian membuat indikator. Nah, di sini misalnya kita lihat pada kompetensi dasar 3.7, membedakan fungsi-fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan. Kemudian indikatornya, nomor indikatornya sudah betul, 37.1, nomornya sudah betul. Siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan seterusnya. Jadi, untuk dapat membedakan, ini siswa harus dapat mengidentifikasi apa saja yang diidentifikasi pada fungsi sosial struktur teks. Nah, gini sudah disampaikan. Mengidentifikasi fungsi sosial titik-titik. Nah, mestinya di sini sudah disebutkan juga, struktur teksnya sudah disebutkan. Kemudian setelah struktur teks, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur kebahasaan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, KD ini menghendaki siswa dapat membedakan, ini ya, yang dikehendaki oleh kompetensi dasar ini siswa dapat membedakan. Sedangkan indikator di sini yang baru dicapai oleh siswa baru dapat mengidentifikasi antara struktur teks dan unsur teks. Nah, mestinya masih bisa ditambahkan lagi dengan indikator untuk membedakan. Untuk dapat membedakan tentunya peserta didik digiring untuk dapat apa? Mana antara struktur dan perbedaan struktur teks dan unsur kebahasaan teks ini. Nah, jadi di sini Bapak Ibu masih bisa menambahkan indikator sampai dengan siswa dapat membedakan. Di sini sudah betul tapi masih kurang. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, indikator untuk keterampilan. KD-nya berbunyi menangkap
makna secara kontekstual terkait fungsi sosial. Nah, di sini keterampilan yang diharapkan siswa dapat menceritakan pengalaman pribadi secara lisan. Kemudian yang kedua, siswa dapat membuat teks. Nah, ini untuk indikator-indikator kompetensi dasar 4 sudah bagus. Namun yang kompetensi dasar 3, pengetahuan masih perlu ditambahkan. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi secara umum Bapak Ibu sebetulnya sudah memahami bagaimana menuliskan indikator dari menganalisis kompetensi dasar. Tapi masih perlu mencermati sejauh mana keluasan dan kedalaman yang diharapkan oleh kompetensi dasar. Misalnya lagi, saya akan mencontohkan yang dari Pak mana ya? Oh, ini yang satu lagi, ini dari Bapak-bapak. Sudah saya review di sini. Pak siapa tadi? Ini untuk MI. Contohnya gini. Kompetensi dasarnya berbunyi memahami, ini materi pelajaran PPKN. Memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Guru menuliskan indikator hanya satu, menjelaskan makna tanggung jawab di sekolah. Nah, kalau kita menganalisis, yang diharapkan oleh KD ini adalah siswa ini dapat memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, untuk siswa MI langsung diminta menjelaskan makna tanggung jawab di sekolah. Ini ada atau masih perlu indikator jembatan sebelum siswa dapat memahami, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab di sekolah, perlu ada indikator-indikator sebelumnya. Misalnya, indikator 3.2.1 menjelaskan makna tanggung jawab. Jadi sebelum siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab misalnya di masyarakat mana, ketika dia berkumpul dengan teman-temannya dan lain sebagainya, siswa ini sebaiknya memahami dulu apa itu makna tanggung jawab, maka diberi tambahan indikator sebelumnya menjelaskan makna tanggung jawab. Kemudian yang kedua, sebelum siswa memahami mana tanggung jawab di mana dan di mana, kapan, nah, ini perlu ditambahkan dulu. Siswa dapat menyebutkan macam-macam tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, tanggung jawabnya di mana saja? Tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, tanggung jawab mungkin sebagai anak, ya, dalam keluarga dan seterusnya. Nah, di sini perlu menyebutkan makna macam-macam tanggung jawab, baru siswa bisa diajak untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga sekolah dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita bisa melihat kompetensi dasar yang keempat. Di sini siswa dituntut untuk bisa mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tentu Bapak Ibu, yang namanya indikator yang dibuat oleh Bapak Ibu ini menuntut untuk bisa diukur apakah apakah indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dicapai oleh siswa itu sudah tercapai atau belum. Nah, untuk itu maka perlu ada ukuran untuk ketercapaian indikator tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ukurannya apa? Supaya kita mengerti kalau siswa itu bisa mengambil keputusan bersama, maka diadakan penilaian.
penilaiannya contohnya melalui unjuk kerja. Nah, unjuk kerja, penilaian melalui unjuk kerja atau penilaian melalui apapun yang bisa terukur, tidak harus selalu dalam kondisi real atau nyata. Misalnya ini, indikator yang ditulis oleh Bapak ini. Mengikuti pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Iya, kalau pas ada pengambilan keputusan, kalau tidak berarti pas kompetensi dasar 4.2 di pembelajaran PPKN ini berarti kan Bapak Ibu guru tidak bisa mengadakan penilaian. Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan pembelajaran. Oleh sebab itu, supaya pembelajaran tetap berjalan, maka indikatornya kita buat peserta didik dapat mensimulasikan pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Nah, kemudian kita nilai dengan unjuk kerja. Demikian Bapak Ibu, salah satu contoh kecil bagaimana kita menganalisis kompetensi dasar kemudian dijadikan indikator. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat indikator yang dibuat oleh Ibu Sukatmi ini sudah cukup bagus, tapi masih ada beberapa teman yang perlu mencermati kembali bagaimana membuat indikator sesuai dengan harapan kompetensi dasar. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kompetensi dasar itu adalah kompetensi minimal yang harus dicapai oleh siswa. Oleh sebab itu, kalau kita sebagai guru membuat indikator saja belum sesuai dengan yang diharapkan kompetensi dasar, berarti kompetensi minimal yang harus dicapai anak belum tercapai. Di sini mari kita bersama-sama melihat tujuan pembelajaran. Nah, ini RPP yang dibuat oleh Ibu Sukatmi sudah cukup bagus. Nah, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat ini mengidentifikasi. Tapi di sini baru mengidentifikasi, ya, belum sampai pada dapat membandingkan. Kemudian pertemuan kedua ini sudah bagus, ini untuk KD yang keempat ya, menceritakan dan membuat rekonteks dan seterusnya. Kemudian sumber belajarnya sudah cukup lengkap dicantumkan. Nah, langkah-langkah pembelajarannya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu boleh menuliskan tandur itu dengan tumbuhkan dan seterusnya, ini ditulis di sini. Tidak pun tidak ditulis, tidak apa-apa. Ya, di sini kan sudah Bapak Ibu sudah cukup menggambarkan bahwa di sini langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan kontekstual, sesuai dengan quantum teaching and learning, ya, tandur sudah ada, tumbuhkan, alami, demonstrasikan, ulangi, dan rayakan. Kemudian oleh Ibu Sukatmi penilaiannya sudah cukup lengkap, ya. Kemudian juga ada lampiran-lampirannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama kita tingkatkan kembali mempelajari bagaimana membuat RPP yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita melanjutkan. Nah, ini misalnya tujuan pembelajaran. Nah, pada materi kita adalah Bapak Ibu bisa memahami bagaimana prinsip penyusunan RPP, kemudian yang terintegrasi dengan quantum teaching and learning. Tapi masih ada gitu ya, Bapak Ibu yang mendesain pembelajarannya belum sesuai KTL, masih mungkin karena tergesa-gesa masih mengambil dari dari RPP yang sudah ada. Kemudian komponen RPP-nya sesuai dengan 3 komponen, yaitu
kegiatan pembelajarannya terdiri